A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelajaran tafsir kita lanjutkan pada minggu yang lalu. Dulu ayat 30 ya. Sampai 33. Nah, sekarang lanjutkan dari 34 sampai ya 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Falamma amba'ahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala ini dalam bentuk fi'il madhi ya. Jadi qala fa'ala itu domirnya huwa. Maksud di sini qala ya Adamu. Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum bi asmaihim. Beritahulah mereka. Beritahulah para malaikat itu bi asmaihim dengan nama barang-barang. Dengan nama-nama benda itu. Jadi Adam lebih tahu nama barang-barang yang Allah ajarkan kepadanya daripada malaikat. Malaikat meminta supaya diajarkan, maka disuruhlah Adam oleh Allah dengan kata-kata ini. Qala, Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, beritahulah mereka. Atau ajarkanlah kepada mereka bi asmaihim dengan nama benda-benda itu. Falamma amba'ahum bi asmaihim, maka ketika Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, nama-nama barang itu, qala, Allah berfirman, jadi qala di sini huwa juga. Ya, maksudnya Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah berfirman kepadamu. Jadi akul itu aku, untuk aku. Dari qala, domirnya anak, maksudnya di sini Allah. Alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepadamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, sesungguhnya aku a'lamu, paling tahu. Jadi Allah paling tahu ghaibas samawati wal ardh, yang gaib, ghaibas samawati, yang gaib di langit-langit dan bumi. Jadi Allah berfirman, bukankah aku telah berkata kepadamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, sesungguhnya aku paling tahu yang gaib ya,
yang tidak terlihat oleh mata. Yang gaib itu yang tidak terlihat oleh mata. Nah, Allah paling tahu. Yang gaib di langit-langit dan bumi. Wa a'lamu, dan aku paling tahu, kata Allah, ma tubduna, apa yang kamu nampakkan. Apa yang kamu nampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang keadaan kamu sembunyikan. Jadi Allah paling tahu apa yang kamu nampakkan dan apa yang keadaan kamu sembunyikan. Jadi apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nampakkan, bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Maha tahu. Lantaran Allah sebagai pencipta kamu. Kemudian ayat selanjutnya. Wa iz qulna lil malaikatis judu li Adama. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat. Jadi Allah mengingatkan. Ingatlah kamu ketika kami berkata, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Jadi malaikat supaya sujud hormat kepada Adam. Sujudlah kamu, hei malaikat, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Pada saat itu para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Maka semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu adalah setan. Setan. Ya. Yang suka mengganggu manusia. Diterangkan di sini, aba, dia enggan, dia menolak, wastakbaro, dan takabur. Jadi sombong. Istakbaro dari kaburo, yakburu. Kabir itu besar, ya. Istakbar, takabur, ya. Jadi sebenarnya tidak layak dia takabur, ya. Tidak layak dia sombong, sebab yang memerintahkan itu bukan Adam, tapi Allah yang menciptakan Adam, malaikat, dan juga iblis. Wastakbaro, dia sombong. Wakana minal kafirin, dan adalah dia dari golongan orang, dari golongan yang membangkang. Atau dari golongan yang menolak kepada perintah Allah. Di semua malaikat sujud. Hanya dia, iblis. Ini nanti
dalam ilmu nahu diterangkan, kalau kita sudah lanjut akan tahu. Wakulna, dan kami berkata, ya Adam, dan kami berfirman. Jadi Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannata. Diamlah kamu dan istrimu al jannata, di jannah. Jadi jannah di sini bukan jannah yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa. Jadi jannah merupakan taman yang indah di bumi lantaran Adam ya diciptakan di bumi, jadi khalifah fil ardi, jadi jannah fil ardi. Jadi kalau saya artikan di sini jannah fil ardi, taman yang indah ya. Orang-orang Arab ketika konferensi Islam Asia Afrika ke Bandung, kemudian dia melangkah di atas rumput, bukan di Al-Khatib sebagaimana mereka di daerah Timur Tengah, di Permadani, tapi di rumput, di taman-taman. Wah, ini surga. Jadi itulah digambarkan jannah fil ardi, jadi taman yang indah di bumi. Wa zaujuka, dan pasanganmu dan istrimu al jannata, di taman yang indah, jannah di bumi. Wa kula minha, makanlah oleh kamu, asalna kul, kula, makanlah kamu berdua. Kul satu, makanlah kamu. Nah, kula dengan istri. Wa kula, makanlah kamu berdua. Minha, dari taman yang indah itu, rogodan, dengan nikmat. Rogodan, dengan nikmat, dengan senang. Hai sushi itu mah, apa yang kamu mau, apa yang kamu berdua mau. Jadi makanlah di taman yang indah itu dengan senang apa yang kamu mau. Wala taqroba, dan janganlah kamu berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Jadi Allah menunjukkan syajarah di fil ardi ya. Ada salah satu pohon yang dilarang mendekati ya. Nah, seperti wala taqrabu zina, jangan kamu dekat kepada zina. Dekat saja sudah dilarang ya. Apalagi melakukan zina. Wala taqroba, jangan kamu dekat. Hei Adam, dengan istrimu jangan dekat kepada pohon ini. Jangan dekat kepada kemaksiatan ya. Kalau dekat, nah manusia akan tergoda. Patakuna, maka kamu berdua akan menjadi minaz zalimin, dari golongan orang-orang yang zalim. Jadi dekat saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Sebab tabiat
manusia, ya, dilarang dekat, ya dekat dilarang. Sebab bisa tergoda. Seperti tadi, wala taqrabuz zina, jangan dekat kepada zina. Jadi manusia akan tergoda. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini, fatakuna minaz zalimin, kamu berdua akan menjadi dari golongan orang-orang yang zalim bila mendekati kemaksiatan itu. Demikianlah yang bisa saya terangkan ketiga ayat ini sebagai lanjutan dari ayat 30. Jadi sampai minaz zalimin ayat 35. Jadi untuk hari ini cukup dengan 2 ayat saja. Ini hafalkan ya. Dari pertama belajar, yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari itu dihafal, cara menghafalnya berulang-ulang saja. Ya. Baca yang baik berulang-ulang, kemudian pakailah sholat. Mau 2 ayat, mau 1 ayat, mau 1 rakaat. Insya Allah kita kalau sering dibaca, ya, insya Allah akan hafal. Tidak perlu sesudah waladolin amin pakai bismillah lagi kalau lantaran ini di tengah-tengah ayat. Jadi hafalkanlah supaya kita dan Ustadz juga menilainya setiap pertemuan, ya, setiap pertemuan kemudian dihafal ya ke depan yang telah dihafalkan di rumah itu. Ya, praktekanlah setiap sholat kita menghafal daripada ayat-ayat tersebut. Ya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.